Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang besar menyertai setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jumpa lagi dengan kami Yabes Community dalam acara Sukat, Suara Kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Suatu cerita sebelum terjadi perang sipil di Amerika Serikat, Edmund McIlhenny memiliki usaha gula dan garam di Louisiana, USA. Di tahun 1863, ia harus melarikan diri dari serangan musuh. 2 tahun kemudian, Edmund kembali ke rumahnya dan menemukan perusahaannya sudah hancur berantakan. Salah satu yang tertinggal adalah tanaman-tanaman cabai Meksiko yang tumbuh dengan sendirinya di halaman dapur. Edmund pada waktu itu dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya, ia berhasil membuat saus dan menjualnya kepada teman-temannya. Awalnya, botol-botol yang dipakai untuk saus tersebut adalah botol-botol bekas minyak wangi yang ia temukan di tempat sampah. Hingga saat ini, saus McIlhenny menjadi populer yang dikenal dengan saus Tabasco. Janda dalam cerita Alkitab ini juga begitu miskin, sehingga ia tidak mempunyai apa-apa lagi di rumahnya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin juga tadinya ia banyak memiliki barang-barang berharga. Mungkin sudah dipakai untuk membiayai kehidupannya, kebutuhannya sehari-hari, dan untuk membayar hutang-hutangnya. Sebagian penafsir Alkitab mengatakan bahwa minyak yang dimiliki janda itu adalah minyak untuk mengurapi tubuh. Tetapi apalah arti minyak itu dibandingkan dengan hutang-hutang yang harus ia bayar? Tidak pernah terlintas dalam pikiran janda itu bahwa hutang-hutangnya akan dilunasi dengan minyak tersebut. Ia tidak mengira bahwa sedikit minyak yang ia miliki akan menjadi media yang Tuhan pakai untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahannya. Perkataan Elisa, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah," merupakan perkataan penting bagi kita saat hari ini. Sekecil apapun talenta maupun berkat yang ada pada kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bekerja melalui talenta, berkat yang sedikit yang menurut kita itu ada di tangan kita. Sama seperti Edmund yang sukses hanya dari sisa tanaman cabai Meksiko di rumahnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepadanya. Namun 5.000 orang bisa makan menjadi kenyang, bahkan berlebih. Daud hanya menggunakan batu kecil dari sungai untuk menewaskan seorang Goliat yang gagah perkasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah penting bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki hari-hari ini, baik itu harta, talenta, pekerjaan, ataupun segala sesuatu yang mungkin di mata kita kelihatan kecil, namun Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu sampai memiliki talenta yang besar atau uang yang besar untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Semua itu bisa kita peroleh jika kita mau memulainya dengan apa yang ada di dalam kita. Kebanyakan orang yang berhasil mencapai puncak suksesan telah melalui perjuangan yang panjang. Mereka telah mengambil langkah pertama dengan kemampuan dan mungkin dengan uang yang sedikit yang mereka punya. Sekecil apapun yang Anda miliki, serahkan itu kepada Tuhan dan mulailah melangkah. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai benih iman dan Ia akan menyatakan mujizatnya ketika kita berjalan di dalam iman. Jangan bersedih untuk apa yang belum Anda miliki, tapi bersyukurlah dan gunakanlah apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita miliki.
Kiranya renungan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom.